Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengenal rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Fungsinya yaitu untuk menjaga kestabilan ekosistem sehingga terhindar dari kepunahan. Selanjutnya, peranan makhluk hidup. Yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Contohnya, ada pohon, tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Tingkatannya, konsumen tingkat 1 atau primer, merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenisnya yaitu hewan herbivora dan hewan omnivora. Yang kedua, ada konsumen tingkat 2 atau sekunder, merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Yang ketiga, ada konsumen tingkat 3 atau tersier, merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Yang terakhir, ada dekomposer atau pengurai. Pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai kembali. Contoh pengurai seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas contoh rantai makanan yang ada di sawah. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati oleh pengurai dari jamur. Jamur kemudian membentuk nutrisi di tanah, kemudian menutrisi padi. Selanjutnya, contoh rantai makanan di laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan teri, kemudian dimakan oleh ikan makarel, kemudian ikan makarel dimakan oleh ikan hiu mati oleh dekomposer. Urutan rantai makanan akan seimbang jika seluruh komponen ada. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Nah, jika ular punah karena sering diburu oleh manusia, maka yang terjadi adalah yang pertama, populasi elang akan menurun karena elang sudah tidak punya makanan lagi. Yang kedua, populasi tikus akan meningkat karena ular sudah tidak memakan tikus. Nah, dapat disimpulkan, cara untuk menjaga rantai makanan yaitu yang pertama, menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon, menjaga kebersihan tanah, menjaga kebersihan laut, dan tidak membuang sampah. Yang kedua, tidak berburu atau memusnahkan salah satu spesies, jadi perlu menjaga keseimbangan antara makhluk hidup untuk tetap terjaga. Yang ketiga, daur ulang dan pengolahan limbah, serta mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari limbah pabrik. Yang keempat, ada edukasi masyarakat, yaitu memberikan edukasi pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan rantai makanan kepada masyarakat. Yang terakhir, pengawasan dan peraturan pemerintah. Pemerintah perlu memberikan undang-undang dan pengawasan terkait perlindungan satwa dan lingkungan hidup. Nah, itulah tadi materi kita terkait rantai makanan. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.